Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Topik kita lumayan menarik nih, good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang transparansi bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Udah ramai banget dibahas kan? Mulai dari yang keren banget sampai yang sempat bikin heboh. Kita bareng nih, ada Kiki, Angel, Rani, dan Iwan. Halo semuanya. Halo. Hai Faris, hai semuanya. Aku mulai ya. Kalau ngomongin transparansi bansos, menurut aku Kemensos udah punya langkah keren nih lewat DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dengan sistem ini, terima bantuan bisa didata secara digital dan terintegrasi. Itu bikin distribusi bantuan jadi lebih transparan dan tepat sasaran. Bahkan sekarang masyarakat bisa langsung tuh cek lewat aplikasi cek bansos. Ini contoh nyata smart governance yang berjalan. Teknologi digunakan buat pelayanan publik yang terbuka dan efisien. Wah, iya Angel. Aku juga pernah lihat tuh aplikasi cek bansos. Sekarang, orang bisa langsung cek apakah namanya masuk daftar penerima bantuan atau belum. Jadi, nggak ada lagi cerita nggak tahu lah atau nggak dapat info. Betul banget itu Faris. Itu contoh nyata pelayanan publik yang terbuka dan responsif. Benar banget Angel, DTKS dan aplikasi cek bansos itu ngebuka akses publik buat ikut ngawasin. Jadi bukan cuma pemerintah aja yang tahu datanya, tapi masyarakat juga bisa ikut mantau. Menurutku ini salah satu good practice yang patut dicontoh. Kuncinya ada di transparansi, akurasi data, dan kolaborasi lintas instansi. Kalau mau diperluas, Kemensos harus makin erat kerjasamanya sama Dukcapil dan Kemendagri biar datanya makin valid dan update terus. Nah, ini penting banget ya Ki. Soalnya integrasi data lintas instansi itu sering jadi tantangan. Tapi kalau bisa dijalani konsisten, dampaknya besar banget buat masyarakat. Iya, setuju. Tapi di sisi lain, masih ada bad practice juga nih. Contohnya pas kasus korupsi bansos waktu pandemi tahun 2020. Itu kan Menteri Sosial waktu itu, Juliari Batubara, ketahuan nyalahgunain dana bantuan. Padahal saat itu rakyat lagi susah-susahnya. Ini bukti kalau sistem secanggih apapun, kalau manusianya yang nggak punya integritas, tetap bisa bobrok juga kan? Nah, itu dia. Menurutku, akar masalah ada di lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi real time. Kalau aja waktu itu ada audit digital otomatis dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan, mungkin nggak bakal separah ini. Dari sisi manajemen ASN, kita butuh sistem merit yang benar-benar yang ditegakkan biar jabatan strategis diisi oleh orang-orang yang profesional dan berintegritas, bukan karena titipan. Setuju banget Wan. Kadang yang bikin rusak bukan sistemnya, tapi praktik titipan jabatan itu. Kalau merit sistem dijalankan dengan benar, ASN yang kompeten pasti bisa lebih berperan dalam pelayanan publik. Setuju. Dan dari sisi smart ASN, menurut aku penting banget buat ningkatin literasi digital ASN di daerah. Masih banyak yang belum maksimal pakai sistem pelaporan digital. Kalau semua ASN melek digital dan kolaboratif, pengawasan bisa jalan lebih cepat dan efisien. Bener banget tuh. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari good practice tadi, kunci keberhasilannya itu ada di keterbukaan data, kolaborasi, dan akuntabilitas. Nah, biar bisa ditularkan ke unit lain, bisa lewat pelatihan digitalisasi, penghargaan buat ASN inovatif, dan forum berbagi praktik baik antar instansi. Dan jangan lupa, sistem kayak DTKS dan cek bansos ini juga harus terus dievaluasi, jangan berhenti hanya di situ saja loh. Wah iya Angel, kadang instansi udah punya sistem bagus, tapi nggak diperbarui lagi. Padahal dunia digital itu cepat banget berubah, jadi harus adaptasi terus. Kalau penyebab kegagalan bad practice tadi, menurut kamu apa Ran? Kalau dari sisi bad practice tadi,
Penyebab kegagalannya karena kurangnya integritas, koordinasi, dan pengawasan. Solusinya ya jelas, perkuat pengawasan digital, tegakkan sistem merit, dan kasih sanksi tegas buat pelanggaran etika. Alternatif terbaiknya adalah membangun budaya kerja yang berorientasi pelayanan dan akuntabel. ASN itu pelayan publik, jadi kalau mentalnya masih orientasi kekuasaan, nggak akan maju-maju. Aku tambahin dikit ya, Ren. Kadang juga ada masalah tumpang tindih data penerima bansos. Misalnya, satu orang dapat bantuan ganda karena data antar instansi belum nyatu. Padahal solusinya simpel, integritas data nasional dan pembaruan rutin. Kalau semua instansi kerja bareng, data penerima bantuan bakal jauh lebih akurat. Aku jadi kepikiran juga, kalau misalnya Kemensos bikin sistem feedback publik, kayak fitur aduan langsung di aplikasi cek bansos, itu bakal keren banget sih. Jadi masyarakat bisa langsung lapor kalau ada penyimpangan, dan itu bisa jadi bahan evaluasi buat ASN juga. Ya, itu bentuk nyata smart governance yang partisipatif. Masyarakat bukan cuma jadi penerima layanan, tapi juga ikut ngontrol dan ngejaga transparansi. Setuju banget. Intinya, smart government itu gabungan antara teknologi, kolaborasi, dan integritas. Kalau salah satunya kurang, ya sistemnya nggak akan jalan maksimal. Nah, jadi kesimpulannya, good practice kayak digitalisasi bansos lewat DTKS dan cek bansos itu wajib dikembangkan. Sedangkan bad practice banyak banyak korupsi kayak korupsi bansos, tumpang tindih data dan lemahnya pengawasan itu harus dijadikan pelajaran buat kita semua. Wah, nggak terasa ya, teman-teman, obrolan kita hari ini udah sampai di penghujung episode. Banyak banget insight berharga yang bisa kita ambil dari diskusi seru bareng Angel, Kiki, Rani, dan Iwan. Dari pembahasan tadi, kita belajar bahwa smart governance bukan cuma soal teknologi digital dan sistem canggih, tapi juga tentang integritas, akuntabilitas, dan kolaborasi nyata di lapangan. Kementerian Sosial lewat sistem DTKS dan aplikasi cek bansos sudah menunjukkan langkah besar menuju transparansi dan pelayanan publik yang lebih terbuka. Tapi, di sisi lain, kita juga diingatkan bahwa tanpa integritas dan pengawasan yang kuat, sistem secanggih apapun tetap bisa disalahgunakan. Kuncinya ada di sumber daya manusianya ASN yang kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kalau setiap pegawai punya semangat untuk terus berinovasi dan menjaga nilai berakhlak, terutama nilai akuntabel dan loyal, maka penyelenggaraan bantuan sosial bisa benar-benar tepat sasaran, transparan, dan dipercaya masyarakat. Semoga dari obrolan ini kita semua bisa semakin paham bahwa good governance bukan sekadar kebijakan, tapi budaya kerja yang harus dijaga bersama. Mari sama-sama dorong praktik baik, lawan praktik buruk, dan terus jadi bagian dari perubahan menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Saya Faris, pamit undur diri. Terima kasih buat Angel, Kiki, Rani, dan Iwan yang sudah berbagi pandangan luar biasa hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Ya udah selesai. Iwan, 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 Udah ya. selamat. Oke, makasih ya teman-teman.